Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Isna Fitriana Dewi dengan NIM 1860205222154. Saya dari kelas PGMI 3D. Pada video kali ini saya akan membahas tentang fungsi landasan pengembangan kurikulum. Dan kali ini saya akan membahas 3 pokok pembahasan, yaitu yang pertama konsep landasan pengembangan kurikulum, dan yang kedua fungsi landasan pengembangan kurikulum, dan yang terakhir yaitu landasan filosofis, landasan psikologis, dan landasan iptek. Nah, langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu konsep landasan pengembangan kurikulum. Landasan pengembangan kurikulum dapat diartikan sebagai suatu gagasan, asumsi atau prinsip yang menjadi sandaran atau titik tolak dalam mengembangkan kurikulum. Nah, selanjutnya yaitu fungsi landasan pengembangan kurikulum. Pada kali ini saya akan membahas 6 fungsi dari landasan pengembangan kurikulum, yaitu yang pertama fungsi penyesuaian, yang kedua fungsi integrasi, yang ketiga fungsi diferensiasi, yang keempat fungsi persiapan, yang kelima fungsi pemilihan, dan yang keenam yaitu fungsi diagnostik. Nah, tanpa lama-lama mari kita menuju ke pembahasannya, yaitu yang pertama fungsi penyesuaian. Hal ini membantu individu agar mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya secara menyeluruh. Dan yang selanjutnya yaitu fungsi integrasi. Dalam hal ini, kurikulum berfungsi mendidik pribadi-pribadi yang terintegrasi. Maksud terintegrasi pada hal ini yaitu memiliki kepribadian yang jujur dan kuat, yang berpegang teguh pada prinsip dan menjadi dasar untuk berhubungan dengan diri sendiri sebagai nilai moral. Nah, selanjutnya yaitu fungsi diferensiasi. Dalam hal ini, kurikulum perlu memberikan pelayanan terhadap perbedaan-perbedaan perseorangan dalam masyarakat. Selanjutnya yaitu fungsi persiapan. Dalam hal ini, kurikulum berfungsi mempersiapkan peserta didik agar melanjutkan studi lebih lanjut untuk satu jangkauan yang lebih jauh dan mempersiapkan kemampuan untuk belajar lebih lanjut. Selanjutnya yaitu fungsi pemilihan. Dalam hal ini, pemilihan berarti pemberian kesempatan kepada seseorang untuk memilih apa yang diinginkannya dan menarik minatnya. Dan yang terakhir yaitu fungsi diagnostik. Dalam hal ini membantu dan mengarahkan para peserta didik agar mampu memahami dan menerima dirinya sehingga dapat mengembangkan semua potensi yang dimilikinya. Nah, masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu mengenai landasan filosofis, landasan psikologis, dan landasan iptek. Dan yang pertama yaitu landasan filosofis. Landasan filosofis mengandung arti bahwa pendidikan senantiasa berhubungan dengan manusia baik sebagai subjek, sebagai objek, maupun sebagai pengelola. Dengan demikian, pendidikan senantiasa berisikan interaksi antar manusia. Selanjutnya yaitu landasan psikologis. Pengembangan kurikulum dipengaruhi oleh kondisi psikologis individu yang terlibat di dalamnya, karena apa yang ingin disampaikan menuntut peserta didik untuk melakukan perbuatan belajar atau sering disebut proses belajar. Untuk itu, paling tidak dalam pengembangan kurikulum diperlukan 2 landasan psikologi, yaitu psikologi perkembangan dan psikologi belajar. Dan yang terakhir yaitu landasan iptek. Landasan teknologi atau iptek kurikulum adalah penerapan alat-alat teknologi dalam rangka membantu anak didik mengembangkan berbagai potensi baik psikis dan fisik melalui proses pembelajaran. Proses ini bisa untuk memperoleh nilai tambah dalam proses pembelajaran. Nah, sekian video pembahasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan sampai berjumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.